Halo Sobat Ucap Movie, bertemu lagi dengan Yuba di channel Ucap Movie. Di video sebelumnya, Yuba telah merekap alur cerita dari film Ninja. Dan pada video kali ini, Yuba akan merekap film animasi lagi yang berjudul Species. Film ini bercerita tentang agen rahasia kucing dan tikus yang sedang menyelidiki siapa pelaku pencurian bahan yang sangat berharga yang disebut radiosit. Bahan ini sangat langka dan memiliki energi yang sangat besar. Oke, gimana jalan ceritanya? Kalau gitu kita langsung masuk aja ke ceritanya. Eits, sebelum itu jika menurut kalian video Yuba menarik, monggo di subscribe dan di like videonya. Terima kasih. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang agen mata-mata yang bernama Harry. Dia ini sedang berjalan menuju lokasi pertemuan untuk melakukan transaksi. Dan di sisi lain terlihat agen Vladimir Willis yang sedang berjaga-jaga dan memperhatikan lingkungan. Di sana dia melihat ada yang mencurigakan dari para Cheetah. Dan setelah agen Harry mengambil paketnya, tiba-tiba Cheetah tersebut datang dan mengambil paket di tangan Harry. Dan agen Harry dan agen Wells pun mengejar para Cheetah itu. Di sini terjadi adegan pengejaran yang sangat epik. Namun, di saat pengejaran ini, mereka ini merusak rumah-rumah warga dan juga proyek pembangunan. Pada akhirnya, di saat Cheetah tersebut menertawakan agen Wells, dia ini tidak melihat ke arah depan, yang mana ada kendaraan lewat, dan Cheetah tersebut pun mencoba menghindarinya, namun dia oleng dan menabrak masuk ke sebuah restoran di kota itu. Begitupun juga agen Willis yang juga masuk ke restoran tersebut dan akhirnya berhasil mengambil paket tersebut juga menangkap Cheetah itu. Setelah itu dia pun kembali ke agensi. Di sini agen Willis sangat percaya diri akan diberikan medali karena dia telah berhasil menjalankan misinya dan dia pun dipanggil untuk menemui komandannya. Sampainya di ruang komandannya, terlihat kaptennya ini yang sedang ditelepon oleh wali kota. Dan di sini Willis beranggapan bahwa wali kota ini sangat gembira tentang misinya. Namun bosnya ini tiba-tiba marah karena walaupun misinya berhasil, ada 100 keluhan tentang kerusakan serius yang mana ini tidak sebanding dengan misinya. Dan seolah-olah dia itu membuat agensi ini seperti organisasi teroris. Karena hal itu akhirnya Vladimir ini ditarik dari agensi untuk sementara. Dan dia pun ditugaskan menjadi petugas keamanan di Anjungan di Samudra Oriental. Bosnya ini memberitahu bahwa Willis jangan meremehkan tugas ini karena di sana itu ada materi sensitif yang sangat berharga. Dan Willis pun berangkat dan tiba di Anjungan itu. Di sana dia bertemu dengan agen lainnya yang akan menjadi rekannya bernama Hector. Namun Willis ini tidak suka karena dia suka bekerja sendiri dan tidak membutuhkan rekan. Dan Willis pun menjalani hari-harinya dengan terlihat sangat kecewa dan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari terlihat sebuah kapal selam dan dari kapal itu keluar 3 orang yang mana mereka ini akan mencuri materi bernama radiosit. Materi ini sangat rahasia dan menyimpan energi yang sangat besar dan mereka pun masuk ke tempat itu. Dan mereka mencoba meretas sistem di sana untuk membuka brankas radiosit. Di sisi lain terlihat Wells dan juga Hector yang sedang bertengkar karena Willis ini membocorkan jalan cerita dari film favoritnya si Hector. Dan di saat itu mereka menyadari bahwa ada 3 penyusup yang masuk ke tempatnya. Dan mereka pun berangkat menuju ke tempat 3 penyusup itu. Namun 3 penyusup ini mengetahui bahwa mereka sedang kedatangan tamu. Dan penyusup itu kemudian meretas sistem dan mengirimkan drone untuk menghentikan Willis dan juga Hector. Willis dan Hector pun bertarung dengan drone itu. Dan Hector membajak salah satu drone karena kaliannya Hector ini adalah seorang IT yang jago komputer guys. Karena drone yang dikirim telah kalah, akhirnya penyusup itu mengarahkan semua drone yang ada dan menyuruh anggotanya lainnya untuk menghambat Willis dan juga Hector. Singkat cerita Hector dan Willis ini bisa mengalahkan anggota penyusup itu. Dan penyusup itu membuka brankas radiosit dan pergi. Namun penyusup itu menjatuhkan buku yang mana bukunya itu diambil oleh Willis. Dan di saat penyusup itu akan pergi, Willis dan Hector datang dan mencegahnya. Namun satu anggota yang lainnya lagi menyerang Hector yang mana membuat mereka dapat melarikan diri dari Willis dan juga Hector. Kemudian Willis dan Hector datang ke agensi dan melaporkan ke kaptennya. Kaptennya ini sangat marah
Dan Willis memberitahu bahwa dia mendapatkan teka-teki dari si penyusup itu, yang mana buku yang didapatkan Willis itu berasal dari rumah sakit di pusat kota. Dan kaptennya memberikan satu kesempatan lagi untuk mencari penyusup itu, dan mereka pun berangkat dan menyamar menjadi pegawai di rumah sakit. Di saat sampai di rumah sakit, Willis ini melihat idolanya si Hector, yaitu si Ratu Lebah yang bernama Mia. Hector pun sangat senang, dan tiba-tiba Willis ini membius Hector agar dia bisa menyamar menjadi perawat dan si Hector ini menjadi pasien. Dan mereka pun masuk ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit, Willis kemudian meninggalkan Hector dan pergi ke resepsionis untuk memberitahu resepsionis bahwa dia adalah perawat baru. Kemudian Willis pergi ke lantai 1. Di sana dia memperhatikan sekitar ruangan untuk menemukan petunjuk yang dia punya. Dan di satu ruangan dia mendengar percakapan Mia yang mencurigakan, dan dia pun pergi. Kemudian Hector pun terbangun dan pergi mencari Willis dengan keadaan masih pusing. Lalu Willis bertemu dengan Cap dan Jim yang sedang memperbaiki mesin kopi. Lalu ia pergi. Di kantin Willis melihat berita di mana ada seekor badak putih yang diserang dengan sinar laser yang membuatnya membeku dan kritis oleh serangan orang yang tidak dikenal. Kemudian pimpinan agensi, Kapten Kotor, memberikan penjelasan alasan penyerangan itu adalah kemungkinan memusnahkan spesies yang sudah terancam punah. Lalu di koridor ada pasien di mana pasien itu adalah badak putih yang diserang tadi, dan kemudian Willis ini diminta oleh Chow untuk membantu mendorongnya karena badak ini sangat berat. Lalu setelah tiba di ruang operasi, di saat akan diberikan pertolongan terakhir, tiba-tiba listriknya padam karena si Cap dan Jim ini sedang memperbaiki mesin yang rusak, yang mana membuat listrik nyala mati oleh mereka. Dikarenakan listriknya mati, lalu Willis ini mengambil belut listrik di akuarium untuk memberikan kejutan listrik dan berhasil menyelamatkan badak itu. Lalu badak itu memberitahu bahwa yang menyerangnya adalah iblis es. Di sisi lain terlihat Cap dan Jim yang sudah memperbaiki mesin kopi otomatis. Lalu Jim ini tidak sengaja masuk ke mesin kopi dan meminum kopi. Yang mana jika Jim meminum kopi itu akan membuatnya berubah menjadi seekor naga dan mengamuk. Lalu setelah keluar dari ruang operasi, Willis dan Chow ini kaget setelah mengetahui Jim berubah menjadi naga. Dan mereka pun mencoba menghentikan Jim. Singkat cerita, mereka berhasil menghentikan Jim, dan di saat Jim berubah menjadi ular lagi, Willis dan Cap diselamatkan oleh Chow. Lalu di koridor, di saat Willis dan Chow sedang PDKT, datanglah si Hector, guys. Dan Willis pun meninggalkan Chow dan membawa Hector ke ruangannya. Di ruangan tersebut mereka berdebat, dikarenakan Willis ini tidak menganggap Hector adalah rekannya. Lalu di saat mereka bertengkar, datanglah Mia dan Doc ke ruangan tersebut, yang mana Mia ini akan melakukan operasi pelepasan antena untuk membuatnya sempurna dalam melakukan peran di film selanjutnya. Lalu di saat Doc pergi, Willis dan Hector mendengar Mia berbicara seperti seorang agen mata-mata. Lalu mereka memergoki Mia. Dan ternyata Mia ini bukan mata-mata, guys. Namun dia sedang berlatih film selanjutnya menjadi seorang agen mata-mata. Di saat mereka akan pergi, Mia meminta mereka untuk mengajaknya ikut misi agen mata-mata sungguhan. Karena Mia tahu bahwa mereka adalah agen mata-mata. Jadi Mia ini ingin belajar menjadi agen mata-mata untuk peran dia selanjutnya. Dan Mia akan mengancam bahwa dia akan memberitahu orang-orang jika Mia tidak diizinkan ikut. Lalu mereka menyadari bahwa ruangan yang mereka tempati adalah ruangan dari pasien badak putih tadi, yang mana seharusnya badak itu ada di sini, namun menghilang. Dan Mia beranggapan bahwa Doc itu mengetahui pasien badak ini, karena Doc lah yang memberikan ruangan ini kepada Mia. Lalu mereka pergi mencari Doc. Di perjalanan mereka melihat dua kelelawar yang sangat mencurigakan. Lalu kelelawar itu masuk ke dalam lift dan pergi ke lantai bawah. Lalu Willis berjaga di lantai selanjutnya dan meminta Hector menjaga di lantai bawah. Namun ternyata kelelawar itu tidak ada dan mereka menyadari bahwa ada ruangan rahasia di antara lantai 2 dan lantai 3. Lalu Hector membajak lift untuk menemukan ruangan rahasia itu dan berhasil. Dan mereka menyelidiki tempat rahasia itu. Di sana mereka menemukan banyak sekali foto Doc dan juga Cap, dan juga ada peta pulau mamut yang mana mamut ini sudah punah, guys. Jadi mereka berpendapat bahwa Doc ini adalah si iblis es itu. Dan mereka menemukan sebuah kaset lama dan juga mineral radiosit yang dicuri. Serta si Mia ini menemukan baju dari penyusup yang mengambil radiosit itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan mereka melihat dua kelelawar yang sedang membawa badak putih.
Lalu mereka berusaha mengejarnya. Namun, di saat mereka akan menangkap dua kelelawar itu, tiba-tiba datang iblis es dan menyerang badak itu lagi. Kemudian Wallace mencoba melawannya dan dua kelelawar itu pergi membawa si badak. Kemudian Wallace dan Hector menemukan sebuah kendaraan. Namun mereka bingung kenapa ada logo agensi di motor itu, dan mereka menggunakan kendaraan itu untuk menyerang si iblis es. Singkat cerita, di saat Wallace bertarung dengan iblis es, dia merobek baju iblis es sedikit, dan di saat Wallace akan dibekukan, Hector datang membantu dan menembaki iblis es, dan senjata iblis es itu pun rusak. Lalu iblis itu pergi. Mereka berpendapat bahwa Doc adalah si iblis es karena dia mencuri radiojet ini untuk mengoperasikan baju es berteknologi tinggi. Kemudian di saat pertarungan tadi, Wallace mendapatkan rambut si iblis es, dan itu bisa dijadikan bukti untuk mengecek DNA milik siapa rambut itu.